Halo Warungers. Hari ini kita akan membahas soal nama. Kita belum. Oh iya, nama betul. Hari ini kita akan Nama kita kita memperkenalkan diri dulu. Stefani dari Domus Cordis. Dan ditemani oleh Michael dari komunitas Domus Cordis. Bukan dari tadi. Ya dari tadi juga. Nyanyi. Oke. Sebelum kita ngomongin apa gitu, kayaknya topik hari ini kita harus nyanyi dulu deh. Boleh. Iya nggak? Asik. Nyanyi apa tuh kira-kira? Lagunya Anji. Oh iya betul. Udah ada di skenario, lupa. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Iya ya enggak. Kok pahit ya? Iya lagi pahit. Ya memang padahal belum sampai cinta loh. Udah enggak gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal cinta, apalagi buat teman-teman warungers, di sini nih paham nggak sih cinta Apa itu cinta? apa ya? Cinta tuh perasaan. Oh, kirain pasangannya Rangga. Boleh. Ya bener kan? Boleh. Nggak salah kan? Iya. Emangnya dia- ke sana kan? Iya nyusul. Masa disusul? Spoiler dong. Iya makanya. Maaf Jadi- yang belum nonton. Kesian. Jadi di spoiler nih ceritanya nih. Jadi cinta teman-teman itu kayaknya sering banget muncul di Di mana-mana. iya, termasuk di benak kita atau di hati kita. Tapi sebenarnya apa sih itu cinta? Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang apa itu cinta. Dan hari ini kita akan ditemani oleh satu narasumber kita, yaitu Kita panggil aja. ya panggil langsung. Satu. Kemana nih? Iya. Kemana nih? Mana Sana. Sun? Itu tuh. Oh iya sih itu dia. Iya ini betul. Jadi hari Gimana? ini kita ditemani oleh Kakak Tiko Arifano, Kakak. Iya. pakar cinta. Pakar cinta guys. Dan kita akan membahas tentang cinta. Cinta yang apa sih kok? Betul. Apa itu cinta? Ini waktunya gue jelasin yang suruh 15 menit tadi itu. Iya. Atau Iya. Iya betul. Iya betul. Ini sering mulat lama-lama. apa sih? Oke. Cinta itu apa gitu ya? Betul. Oke. Begini. Jadi yang asik tuh Santo Yohanes Paulus kedua gitu ya. Itu dulu tuh dia pernah ngajar yang namanya tuh teologi tubuh. Nah, di salah satu bagian dari teologi tubuh tuh dia ngejelasin apa itu cinta. Nah, dia bilang bahwa cinta itu memberi gitu. Nah, tapi paling gampang tuh ngejelasinnya tuh lewat begini gitu. Misalnya nih ya, misalnya ada ini kalau gue lagi share soal teologi tubuh, gue suka share soal ini nih. Misalnya nih ada cewek lagi mandi gitu, di kamar mandi gitu ya, ketutup gitu kan. Terus udah gitu pas dia lagi mandi, tanpa dia sadar dia lupa kunci pintu kamar mandinya. Terus udah gitu ada cowok gitu datang, terus udah gitu si cowok itu tanpa dia sadar juga, mungkin karena dia kebelet gitu ya, mau buang air apa, dia buka aja pintu kamar mandinya gitu. Begitu dia buka, si cewek yang lagi mandi di dalam itu kan Au tuh tepuk. Oh iya salah. Iya. Dia kaget gitu kan, lalu dia tutupin badannya gitu kan. Kenapa dia tutupin badannya gitu? Malu. Malu. Kenapa dia malu? Karena dia telanjang. Kenapa dia malu kalau dia telanjang? Padahal badannya bagus. Lu kenapa malu? Karena itu sesuatu yang harusnya tidak dipertontonkan. Tidak boleh dilihat orang lain. Kenapa tidak boleh dilihat orang lain? Nah gini. Si Santo Yohanes Paulus II ngajak kita ngelihat di kitab Kejadian. Waktu itu Adam dan Hawa
mereka berdua telanjang dan mereka tidak malu. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menutupi tubuh mereka dengan daun. Iya, awalnya daun ya. Daun. Gitu. Artinya setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka jadi malu. Tadinya tuh enggak. Nah, Santo Yohanes Paulus kedua bilang, memahami peristiwa ini itu membantu kita untuk memahami arti cinta. Nah, kenapa gitu? Balik ke cerita yang tadi tuh. Kenapa si cewek menutupi tubuhnya walaupun badannya bagus gitu misalnya? Kenapa gitu? Karena waktu si cowok itu udah kaget gitu ya, lalu si cewek itu misalnya kaget, teriak, ada yang bilang ngelempar gayung ke si cowok itu misalnya gitu. Aduh, sakit tuh. Sakit kan? Dia balik badan, tutup pintu kamar mandi, dia pergi kan? Iya. Nah, kalau kita mau jujur, ini cowok nih yang pergi, yang jalan gitu ya, itu di pikirannya dia tuh dia mulai biasanya apa? Save Nah, as. save as. Oke. PDF, langsung di PDF. PDF. PDF, oke. Atau JPEG high-res. Iya sih. Max. PNG lah PNG. minimal lah. Dia memori terus, dia inget terus gitu. Bahkan mungkin waktu dia ketemu teman-temannya yang lain, dia cerita gitu, gila gue ngelihat si ini gitu misalnya. Dia lagi mandi, bla 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 gitu. Apa yang dia lakukan sebetulnya? Dia lagi menggunakan imajinasi tubuh si cewek untuk kenikmatan diri dia. Dia menikmati. Atau untuk kepentingan diri dia. Atau kan dia cerita gitu, terus dia ketawa-ketawa gitu kan. Wah, gila badannya dada gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia sedang menggunakan imajinasi tubuh si cewek tadi itu demi entah kenikmatan dia, kepentingan dia, kenikmatan ngegibah sama teman-temannya gitu misalnya gitu. Jadi dia menggunakan tubuh yang lain demi kepentingan dia. Maka si cewek tadi itu menutup dirinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya dijadikan objek. Oh, yeah. Digunakan oleh orang lain, dijadikan objek demi kepentingan dia, kenikmatan dia, dan sebagainya. Maka dia malu menutup dirinya. Sama waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, kata Santo Yohanes Paulus kedua nih ya, mereka yang tadinya murni cara memandang satu sama lain dengan cinta, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak lagi memiliki kemurnian itu. Sehingga waktu mereka memandang satu sama lain yang telanjang, mereka memandang dengan cara pandang yang mulai menggunakan yang lain demi kepentinganku. Waktu kita menggunakan yang lain demi kepentinganku, itu namanya nafsu. Nah, nafsu itu adalah kebalikan atau lawannya dari cinta. Cinta itu apa? Cinta itu waktu mereka Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Yaitu mereka berdua telanjang tetapi tidak malu. Kenapa? Karena mencintai, kata Santo Yohanes Paulus kedua, adalah memberikan diri demi kebaikan yang lain. Kita lihat bedanya ya. Jadi lawannya cinta itu bukan benci. Tapi lawannya cinta itu menggunakan. Karena cinta itu memberikan diriku demi kebaikan orang lain. Lawannya menggunakan orang lain demi kepentinganku. Maka kita lihat perbedaan antara cinta dan nafsu. Yang satu, dia bilang, jadi Santo Yohanes Paulus kedua bilang, love is giving. Cinta itu memberi, memberikan diri demi kebaikan orang lain. Lawannya nafsu. Nafsu itu menggunakan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Nah, jadi itu artinya cinta. Artinya tuh ya, kalau kita terapkan dalam hidup sehari-hari ya, misalnya gini nih, yang paling gampang nih ya. Kita pacaran kenapa sih? Kenapa sih kita mau pacaran? Seringkali orang suka bilang begini, supaya gue gak kesepian gitu. Nah, kalau supaya gue gak kesepian, artinya apa? Tujuannya adalah mengajak orang lain jadi pacar demi kepentingan ku. Itu bukan cinta. Karena cinta itu harusnya memberikan diriku demi kebaikan dia. Nah, itu salah satu implikasinya. Tapi kira-kira gitulah. Jadi cinta itu adalah memberikan diri demi kebaikan orang lain. Berat ya? Berat. Kalau berat, mesti diet. Oh. Iya. Diet. Iya. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Oh, iya. Bingung kan? Bingung. Nah, ini waktunya
lanjut ke poin yang berikutnya. Pertanyaan ya. Iya, iya. Langsung loncat itu. Ya nih, kok kita kan ada berapa pertanyaan nih udah pernah masuk nih ke kita. Cara membedakan hanya teman atau lebih dari teman? Bro, Hmm. kalau menurut lo gimana, bro? Cara membedakan teman atau lebih dari teman. Kalau gue ya kok ngelihatnya ya, ini lebih kita refresh dengan bahasa modern. Cara membedakan dia tuh PDKT-in gue apa enggak sih, Oh. gitu. Kalau dia PDKT? Kalau di PDKT gimana? Ya berarti ada lebih dari temannya tuh di situ tuh, ada unsur-unsur lebih dari temannya. Ngarap gitu. Mengharap untuk lebih. Ya Jadi? WA tiap hari. Bedanya? Bedanya biasanya ya kalau dari sudut pandang cowok pada umumnya gitu, kalau misalkan kita hanya teman kan, level of care kita biasanya ya segitu-segitu aja. Ya setiap orang beda-beda sih. Iya. Tapi kalau lebih dari teman kan ada ekstranya lah. Kalau martabak itu pakai kacang sama pakai Nutella gitu. Emang kalau yang biasa cuma pakai mentega? Mentega sama gula udah. Sama susu kental manis. Nah, ya mentok Polos tambah ya? lah, kasih Polos keju banget. 1 slice aja udah, gak usah banyak-banyak. Polos banget. Jadi artinya kalau ada cowok PDKT ke cewek atau kebalikannya ya, artinya tuh kalau misalnya ada level of care, attentionnya ekstra, itu berarti lebih dari teman. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu nggak sih? Iya nggak? Bener nggak? Tapi kan kadang-kadang, Jangan sampai kita kegeeran sendiri. nah itu dia. Nah nih gue punya temen nih ya dulu ya, ada temen cewek nih dapat bunga dari temen cowok di hari Valentine, Wah, itu udah menghayal tuh pasti. iya kan? Hmm. Terus dia tuh berbunga-bunga banget gitu loh, maksudnya hatinya tuh hilang. Terus kebetulan gue kenal sama cowok yang ngasih dia. Terus gue tanya sama dia, bro, lu suka sama dia? Terus jawabannya dia gini, kemarin kan Valentine, dia bilang, gue beliin bunga buat nyokap gue. Pas gue bayar, tokonya nggak ada kembalian. Jadi dikasihlah gue setangkai bunga ekstra. Gue nggak tahu mesti kasih siapa, gue kasih ke temen gue yang cewek. Jadi, nah temen cewek itu yang hatinya berbunga-bunga karena dia kira dikasih bunga itu tanda bahwa dia mencintai dan lebih dari teman. Nah itu gimana, bro? Itu kembalian berarti. Jadi Yang salah ini toko bunga gua rasa. Iya. nah kan pertanyaannya gimana caranya ngebedain antara temen atau lebih dari teman kan? Nah itu lebih dari teman nggak kalau kasih bunga? Ya, harusnya toko bunganya menyatakan ini kembalian dari saya. Jadi ada tulisannya ya. Iya. Jangan GR. Yang salah toko bunganya kalau menurut saya. Toko bunganya tidak bagus itu. Tulis dong, ini bunga kembalian karena saya tidak punya uang receh. Di kartunya ya? Betul. Happy Valentine. Jangan senang dulu, ini hanya kembalian. Dan gue juga punya teman kok. Iya. Waktu itu dia keluar dari rumah sakit. Iya. Terus teman gue nih cewek. Terus dia ngomong, gue dideketin sama dokternya nih. Karena dokternya tuh selain ganteng tinggi, mirip kayak pemain yang di hospital playlist. Terus dia WA gue tiap hari, nanya update bagaimana kesehatan gue. Padahal dia baru keluar dari rumah sakit dan memang tanggung jawabnya si dokter. Itu bukannya waktu lu keluar dari rumah sakit kan, bro? Bukan. Bukan. Oke. Itu sama perawatnya. Itu sama perawatnya beda. Iya. Ini sebelum yang jadian sama sekarang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi jawabannya apa? Jadi jawaban. Maksudnya sekarang ini bukan dokter itu jadi berarti? Bukan. Oh, oke. Jadi jawabannya? Jadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Discernment aja lah. Banyak berat, men. Discernment aja mau apa enggak? Iya, cara membedakan. Discernment aja. Sebetulnya paling gampang ya tanya kali ya. Maksudnya kalau bukan tanya, maksudnya butuh klarifikasi gitu loh. Kadang-kadang tuh memang ini penyakit nih, ini penyakit. Kadang-kadang tuh ya
penyakit dua belah pihak lah, cowok dan cewek sama-sama gitu. Kadang-kadang tuh cowok tuh suka sembarangan gitu loh, nebar pesona di mana-mana, kasih perhatian di mana-mana gitu. Padahal dia nggak bertujuan untuk jadiin itu cewek lebih dari teman gitu loh. Tapi dia menikmati perhatian balik yang dia terima dari itu cewek gitu loh. Tapi dia nggak punya niat apa-apa gitu untuk pacaran atau apa gitu loh. Begitu juga kadang-kadang gitu yang terjadi dari sisi si ceweknya juga gitu. Dia kasih perhatian dengan harapan dia mendapatkan perhatian gitu. Tapi kalau ditanya jujur, apakah kalian atau lo mau berelasi dengan lebih serius? Belum tentu juga gitu loh. Nah, jadi mungkin ini butuh kesadaran dan tanggung jawab masing-masing pribadi untuk belajar nggak ngasal gitu loh, nggak asal sebar pesona. Jadi waktu gua masih SMA dulu, nggak kuliah, ada teman cewek, teman baik gua tuh kasih gua pesan pepatah yang sangat berharga sampai sekarang gue ingat dan gue share ke seluruh dunia. Udah patah belum? Belum. Kan pepatah. Setelah itu udah jadi penyambung. Oh iya, oke. Dia bilang begini bro, bunga kalau nggak mau dipetik jangan disiremin setiap hari. Tapi dijadiin kembalian boleh kan? Bisa. Iya. Kalau lu punya toko bunga. Oh iya. Kalau lu punya toko bunga. Gitu. Nah seringkali kan jadi gitu loh, kita siremin tiap hari, kasih perhatian ekstra dan sebagainya, padahal nggak ada niat apa-apa gitu. Nah itu artinya masing-masing kita perlu tahu diri gitu loh, sama-sama cowok, sama-sama cewek, tahu bahwa woi jangan asal sembarangan gitu loh, orang punya perasaan dan kita punya tanggung jawab supaya kita bisa membangun persahabatan yang sehat gitu. Oke nggak? Mantap, luar biasa. Coba kita terawang dulu, pertanyaan berikut apa? Tapi kalau ngomong yang sehat itu tuh gimana sih sebenarnya? Itu kagak ada bro di pertanyaannya. Ya memang nggak ada sih. Ini kita mau nyoba nyambungin ke Sternberg. 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 Ya, betul lah. Itu. Oh iya. Gimana? Jadi itu apa sih? Yang sehat itu gimana sih harusnya? Bukan yang sehat. Oh ya. Jadi katanya Sternberg ini komposisi cinta itu ada 3: intimacy, passion, sama nyontek dulu, komitmen. Oke. Jadi 3-tiganya itu harus ada. Itu cinta yang sempurna katanya gitu. Intimacy itu kedekatan. Oke. Bukan hanya jarak, Terus? tapi deket, hatinya deket, ngomongnya nyambung kayak gitu. Oke. Komitmen itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Oke. Tapi lu ada komitmen itu udah ada faktor sadar mau berkomitmen dengan orang itu. Tuh, satu lagi passion itu sebenarnya bisa banyak ya, nggak harus secara. Kalau di rumah sakit banyak passion emang. Iya. Passion. Sabar. Seperti saya ngobrol sama Anda tuh sabar. Itu passion juga kan? Iya, passion. PNC itu. Bukan pasion. Oh, pasion. Pasion. Oke. Itu apa tuh? Passion tuh kayak keinginan, desire, kayak keinginan lu untuk mengenal lebih dekat. Lu ada ketertarikan seksual dan non seksual. Passion. Jadi bisa macam-macam. Passion gitu. Tapi ada daya tarik. Attraction. Kalau intimacy itu sudah dekat, passion itu ada daya tarik. Komitmen itu ada secara sadar mau bersama. Jadi 3 itu harus ada di cinta untuk lu bisa berkembang sampai tua. Sempurna, Cintanya. gitu, Iya. sempurna gitu ya. Itu menurut Sternberg gitu. Sternberg itu siapa? Belum kenalan kok. Saudaraan yang sama tahu. stempel nggak? Oh, beda ibu. Boleh. Beda ibu, beda bapak Cukup sih. lucu. Beda sih, satu manusia, satu benda. Case tadi bu. Kalau saya suka sama artis Korea bu, yang main Hospital Playlist yang cewek bu, yang bukan yang lain. Itu cinta yang mana bu? Nyontek dulu. Cinta bodoh. Bagaimana bu? Cinta bodoh. Kan lu tertarik nih. Ah, Lu tertarik, itu ada passion kan? ada tinggi. Nah,
Komitmen. Nonton semua episodenya. Komit kan? Komen. Sangat. Tapi lu nggak ada intimasi. Nonton ini masih sama Intimasi Netflix. dari mana kan kagak Sama kedekatan layar. langsung orangnya, person. Emang dia pernah video call lu? Nggak pernah sih. Pernah SMS? Ngimpi WA? aja nggak pernah. Ah. Boro-boro. Nggak ada intimasi. Gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Oh itu cinta bodoh ada beneran ya? Emang ya bener. Makanya kok bilang cinta bodoh. Ada. Di skripnya ngarep soalnya tamanya. Nasib. Nasib. Oke. Jadi warungers Oh, mau kasih pesan-pesan? enggak. Oh, mau nyapa doang. Siapa nih yang cinta bodoh juga? Cari teman. Boleh warungers kalau mau berteman dengan yang kayak begini, nggak apa-apa. Udah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan diteropong lagi kok. Bisa nggak? Kayaknya di sebelah barat daya deh pertanyaannya deh. Nah. Di situ tuh. Nah, itu dia. Oh iya. Apa yang mana nih yang berikutnya? Itu di 7 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Wah, itu dia. Nih Oke. pertanyaannya adalah Cewek curhat sama temen cowoknya, apakah wajar? Gimana bro? kok saya yang ditanya, saya yang nanya. kebalik. Gini kok pertanyaannya. Kalau cewek curhat sama teman cowoknya, apakah itu hal yang normal? Wajar. Ya tulisan. boleh aja dong. Jadi ganti dikit biar kelihatannya kerja. Boleh dong. Boleh. Normal lah. Tapi ada nggak sih kayak paduan standar gitu? Bagaimana sih sesehat-sehatnya kita kalau curhat yang sehat kepada teman lawan jenis? Ada nggak sih? Curhat yang sehat kepada teman lawan jenis. Hmm. Sebetulnya sih kalau Pakai masker, mencuci tangan, cuci menjaga jarak. tangan, iya, Curhatnya lewat telepon aja. ya itu. Kok ngeselin? Curhat sambil makan salad. Bagaimana? Sehat. Sambil Curhat nge-gym gitu sekalian. Curhat sambil Sehat. nge-gym. sambil yoga. Warungan nggak bisa bantuin kesini gitu ya. Ini kok begini ya? Skenario ini nggak begini loh, padahal loh. Ya mungkin kayak sebatas apa sih wajar, nggak wajar gitu kali ya. Karena ini konteksnya lawan jenis kali ya. Kalau sesama jenis kan mungkin kayak Iya. boundariesnya tuh kayak kewajarannya tuh lebar gitu. Apa aja wajar, ya nggak semuanya. Sebenarnya mungkin gini ya, sebetulnya mungkin perlu memperhatikan teman kita gitu loh. Karena kan belum tentu apa yang kita ceritain itu dia nyaman juga buat dengerin gitu loh. Tiap orang tuh punya boundaries yang berbeda-beda, punya batasan yang berbeda-beda gitu. Jadi sebetulnya itu setiap saat kita mau curhat, sebetulnya ini nggak cuman ke teman lawan Sesama. jenis, teman sama jenis juga sebetulnya semua bentuk curhat itu bisa punya boundaries. Boundariesnya adalah bagaimana kita menyadari situasi dari teman kita gitu loh. Misalnya gini, temennya misalnya lagi dalam kondisi duka gitu misalnya, tapi kita jejelin terus sama kesulitan gue, kebetean gue, kegalauan gue gitu, sementara dia lagi butuh waktu buat sendiri gitu misalnya. Itu kan ada boundary waktu yang perlu kita perhatikan dari tempat kita curhat gitu misalnya. Maka itu menjadi sehat kalau kita juga nggak cuma fokusnya pada aku yang mau curhat, tapi aku juga memperhatikan bagaimana orang tempat aku curhat, apakah dia available, apakah dia nyaman dengan apa yang mau aku ceritain, apakah aku sedang menggunakan dia sepenuhnya demi kepuasanku aja gitu misalnya. Jadi aspek-aspek itu perlu diperhatikan, bukan cuma soal gue gitu, tapi juga soal dia, apakah dia nyaman, apakah waktunya dia ada, apakah dia terbuka untuk mendengarkan curhatan itu gitu. Maka mungkin baik kalau sebelum kita curhat kita cerita dulu, kita ngomong dulu gitu. Gue mau cerita ini nih, lo ada waktu nggak? Atau lo nyaman nggak kalau gue cerita ini ke lo? Kalau nggak apa-apa gitu loh. Dengan demikian kita nggak asal nyablak aja gitu langsung ngemeng ke orang gitu. Itu sih mungkin bisa jadi guidelines. Iya, kadang
terlalu dekat, bukan terlalu dekat. Kadang sudah dekat itu kan jadi kayak lupa ya, langsung cerita aja. Iya, betul. Apalagi kalau nggak pakai masker dan habis makan pete. Waduh. Waduh. Pete sebenarnya masker alami loh. Iya sih. Bener juga. Langsung jauh. Buat muka ya. Buat Masker pete. Sip. Menjelaskan nggak, Bro? Menjawab pertanyaan nggak itu? Bilang iya. Bilang iya. Iya. Supaya kita bisa lanjut. Kita ke topik Iya. Pertanyaan ketiga ada di mana? itu. Iya, di situ. Kita mau bikin keren dikit. Di 18 derajat bujur timur. Kali ini pertanyaannya sepertinya dari orang yang berbeda dengan orang yang menanyakan pertanyaan sebelumnya. Silakan dibaca pertanyaannya. Cara supaya nggak cinta karena terbiasa. Gak apa-apa sebenarnya ya. Apa sih sebetulnya masalahnya? Nggak tahu, mungkin dia aku tak biasa kali. Nyanyi lagi nih. Enggak. Iya. Cara supaya nggak cinta cinta karena terbiasa. Emang Mungkin kenapa? Cinlok, cinta lokasi, kemana-mana bareng, makan Pelayanan bareng. makan siang bareng, makan malam bareng. Teman kantor mungkin. Terus kenapa? Kalau karena terbiasa pelayanan bareng, lalu jadi cinta. Iya. Iya, Masalahnya apa? nggak ada. Oke, Oh, cepat sekali. Cepat sekali. Cepat Wah, sekali. terima Nggak ada kasih. di skrip nih. Iya. Secepat ini. Iya, nggak ada. Tadi kayaknya panjang, weh. Iya, panjang Tadi- banget. Iya, kok saja panjang tadi. Iya. Kita tuh harus nggak apa-apa dong. Maksudnya cinta karena terbiasa. Gini, yang sering kali orang lupa adalah cinta karena terbiasa tuh terbiasa apa? Kalau cuma terbiasa makan, nonton, foto-foto gitu ya, itu jadinya cinta yang cuman asal apa ya? Asal jalan. Asal jalan gitu loh, maksudnya nggak bertanggung jawab gitu loh. Karena kalau kita mau sungguh-sungguh cinta yang bertanggung jawab gitu ya, kita nggak cuman menikmati Karena momen-momen biasa gitu. yang comfortable doang gitu loh, tapi kita ngobrol gitu. Ngobrol tuh misalnya gini, tujuan hidupnya apa sih? Nilai-nilai yang penting dalam hidup lo tuh apa sih? Nilai-nilai yang penting dalam hidup gue tuh apa sih gitu loh. Jadi tuh kita tuh benar-benar get to know each other gitu loh. Sehingga waktu kita memutuskan untuk menjalin hubungan relasi yang lebih serius, pacaran misalnya gitu ya, itu tidak berangkat dari asal nonton bareng, makan bareng, hangout bareng gitu loh. Tapi punya dasar yang lebih kokoh, misalnya kesamaan nilai-nilai, ada tujuan di dalam Tuhan yang mau diperjuangkan bersama, ada latar belakang keluarga yang sudah menjadi pertimbangan, apalagi yang penting misalnya latar belakang iman yang sama gitu misalnya. Nah itu pokok-pokok dasar-dasar yang penting gitu. Atau juga melihat karakternya, apakah kan ada orang yang cuma ngemeng doang ya bilangnya I love you tapi kelakuannya nggak begitu gitu. Atau misalnya I love you tapi dalam pacaran kerjaannya cuma grepe-grepe doang, pegang-pegang doang gitu misalnya, karena dia mau demi kepentingan dan kenikmatan pribadi gitu misalnya gitu. Nah maksudnya yang begitu-begitu gitu loh, yang perlu diatasi dengan apa? Dengan duduk, ngobrol, dan lihat ini orang bener nggak sih punya tanggung jawab dan punya karakter yang layak buat diperjuangkan sama-sama. Begitu. Oke. Jadi kalau yang grepe-grepe doang kita suruh beli peta timbul aja ya. Yes. kan kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang sedih gitu ya ngelihat lampu merah gitu berhenti gitu ya, ngelihat ke kiri, gila truk aja gandengan gitu. Iya. Gua kagak punya gandengan gitu misalnya. Oh. Maksudnya Kecian. terus berandai-andai, berangan-angan, tangan ini pernah ada yang gandeng dulu. Iya. Basi banget gitu kan. Akhirnya Ibu yang gandeng. Ibu. mama dan bapak. Mama dan bapak. Begitu. Baik. Semoga sudah menjawab Semoga. bagi yang bertanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini asik nih. Kita menggunakan kata kunci yang
sangat-sangat familiar di mata anak-anak muda. Apa Yaitu? tuh? Depannya huruf N. Ngarep. Ngaca. Oh, ngarep, betul. Ngarep, betul sekali. Kok ngomong-ngomong soal ngarep nih kok. Kalau ngarepnya itu kan agak panjang nih. Kita tuh nyerah apa enggak ya? Udah lama Maksudnya? ngarep gitu ya. Udah lama ngarep gitu, ditungguin Ngarep apa nih maksudnya? 30 purnama Buset. supaya dia dapat, supaya dia mau bilang yes. 30 Tapi- purnama itu berarti 30 bulan kan ya? Iya. 2 bulan. tahun setengah. 2 tahun setengah. Purnama, iya makanya 30 purnama. Anggaplah gitu. Apakah kita harus menyerah? Kalau nggak pernah nembak gimana tahu? Ya kan menembaknya dengan cara lama. Apa? Au Dalam au hati. ke purnama. Dengan cara lama itu gimana sih? Menembak dengan cara lama. Pakai surat. Pakai surat. Suratnya masuknya dikira tagihan, dibuang. Sedih banget. Ah. Gimana nih kalau ngarep Panjangan. berkepanjangan? Sebenarnya ya itu preferensi pribadi gitu loh. Maksudnya gini, misalnya lo ngarep gitu ya. Pertama gini, ngarep doang ya, Nggak action. nggak action ya. Lu mau apa gitu loh. Lu ngarep doang kayak tadi tuh lo suka sama bintang filmnya Hospital Playlist dan lu ngarep doang gitu, cuma nonton doang tapi lu nggak berusaha terbang ke IG-nya, Korea, cari DM IG-nya, lu follow, lu say hi gitu lo ke dia gitu kan. Lu nggak ke Korea. Lu nggak ke Korea. Ini kok Nggak jadi nginep. diintimidasi? Yang nanya tuh bukan saya. Iman tanpa perbuatan tuh sia-sia gitu loh ya. Iya. Artinya kalau lu cuma ngarep doang dan lu berharap ini, ya lu kan mesti nunjukin lu care, lu datang, lu ngomong gitu ya, lu nunjukin lu perhatian. Dan bisa jadi ditolak gitu sama dia pas lu nembak gitu. Lalu lu berusaha lagi gitu. Ditolak lagi gitu. Dan lu berusaha lagi gitu. Ditolak lagi. Jangan-jangan itu masuk kategori tadi apa? Cinta bodoh. Kenapa bodohnya? Tapi itu kembali ke pilihan pribadi sebetulnya. Kalau lu mau ngarap terus gitu ya, dan lu mau berjuang terus, ya nggak Ya nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Gue punya teman dulu nih ya, ini Hmm. beneran nih. Jadi waktu itu dia deketin cewek, nggak dikasih sama orang tuanya. Orang Jadi tua cewek. orang tuanya si cewek gitu, dan si ceweknya nggak mau ngelawan orang tuanya. Jadi dia nih PDKT ke cewek, ceweknya say no terus. Dan dia berjuang terus, tau nggak berapa lama? 30 7 purnama. tahun. Berapa purnama Berapa tuh? purnama Nah. itu? 24 kali 7. 12 kali 7. Iya. Iya, Iya, berapa? Nggak tahu. 84. Banyak. Berapa? 84 bukan? 84. Masih lamaan cinta. Ya, lanjut. Jadi selama 7 tahun tuh dia nungguin gitu. Sampai satu titik akhirnya dia tuh ya, karena dia datengin terus gitu ya, sampai akhirnya bukan cuman hatinya nih cewek yang luluh, orang tuanya pun dibuat lumer sama dia. Karena Romantis. 7 tahun dia tuh berjuang terus gitu. Tapi sekarang gini, apakah ini untuk semua orang? Enggak untuk semua orang gitu. Karena kalau ada orang lain yang ngerasa bahwa lo tuh nggak layak buat gue perjuangkan selama itu gitu, ya nggak apa-apa, move on aja, cari orang lain gitu loh. Karena kan di dunia ini cewek nggak cuma dia, cowok nggak cuma dia gitu loh. Jadi preferensinya kembali ke masing-masing. Tapi kalau dia udah married, udah nyerah aja deh. Bukan selama bendera kuning belum Iya. berkibar ya. Iya. Kutunggu jandamu maksud lo. Jadi ya udah, kalau dia udah married ya udah, itu udah pilihannya dia gitu berarti. Ya udah gitu. Tapi selama belum dan lo mau berjuang terus ya nggak apa-apa. Tapi ya at the same time gitu ya, gunakan akal sehat juga gitu loh. Dan lihat gitu loh, doa dan lihat Tuhan, apakah aku terus berjuang buat yang ini gitu. Dan lu lihat nanti Tuhan akan tuntun kita kok. Gitu. Gitu bro. Bukan saya, Pak. Yang Baru mau ketepok. nggak usah ditepok-tepok, Pak, Bu. Jadi Bukan lu apakah ya? sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin masih di dalam hati teman-teman ini ada kata ngarep? Itu mungkin ini bisa membantu. Yes. Mungkin nggak juga. Tetap ngarep habis itu. Nih cerita pengalaman pribadi. Nih gua nih ya, nih dulu nih gua Ya. nih. Nih pacaran gua yang dahulu kala. Dahulu kala. Jadi gua tuh dulu pernah nembak cewek gitu. Nembak cewek. Terus udah gitu dia
say yes gitu. Oke, jadian dong gitu. Sekali nembak ini kok. Sekali nih udah nembak jadian gitu ya, dapat nih. Oke, pas kita lagi pergi makan nih malam minggu gitu, udah nih pas pulang, jadi gue nganterin dia ke rumahnya gitu kan. Begitu nyampe di depan rumahnya, sebelum dia turun dari mobil, dia bilang begini, kayaknya gue belum siap deh, boleh nggak kita pending? Oh, bisa begitu. Iya, jadi di pending keputusannya. Jadi tadinya udah iya, dibatalin, diandu. Oh, andu. Tapi nggak nolak dong. Tapi nggak nolak, jadi dia bilang pending. Jadi Oke. gue bilang begini sama dia, oke, kita kasih waktu dia, kita ambil waktu buat lo mikir lagi. Oke, dia bilang. Sehari, 2 hari, 3 hari, gue galau dong. Gue pulang ke rumah, gue mau tidur, gue bayang, gue sebetulnya dia udah pacaran atau belum gitu kan sama dia kan. Nggak ada kejelasan gitu kan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Akhirnya setelah seminggu, hari ke-7 pagi, gue bilang begini sama dia pagi-pagi. Enggak, sehari sebelumnya, H-1, jadi hari ke-6 gitu ya. Gue bilang gini sama dia, besok gue bakal tanya ke lu kepastiannya gimana, gue bilang gitu sama dia. Gue ngarep dong selama seminggu itu kan, gue ngarep terus kan, ngarep jadian. Tapi gue ngerasa kan digantung ya. Tapi gue ngebayangin, sebetulnya yang gantung itu kan bukan dia. Yang gantung itu kan diri gue sendiri. Gue yang memberikan izin, Dia menggantung. dia menggantung gue. Jadi bukan dia yang gantung gue sebetulnya. Itu keputusan gue sendiri yang gak berani untuk bikin decision gitu. Jadi hari ke-6 gue bilang sama dia, besok gue bakal tanya sama lu, status kita gimana. Kalau lu bilang oke, kita jadian, kita jalanin yang bener pacaran. Tapi kalau lu bilang enggak, gue nggak akan gangguin lo lagi seumur hidup gue akan move on dengan hidup gue bilang gitu. Terus besokannya, jadi gue kasih dia waktu 1 kali 24 jam tuh bener-bener buat mikir gitu, mau lo apa gitu kan. Bener aja besokannya malam gue tanya sama dia dan dia bilang iya, oke gitu, tetap jadian. Akhirnya ya udah, akhirnya kita jadian gitu loh, bener gitu loh. Tapi ya buat gue gitu, kalau gue tuh waktu itu tuh kasus gue gitu, gue dikasih gantung, gue cuma mau ngarep seminggu. Begitu seminggu kalau dia nggak bisa kasih kepastian, gue nggak mau digantung, gue mau move on sama hidup gue gitu. Nah, jadi menurut gue tiap orang itu bisa punya keputusan yang berbeda-beda, tergantung masing-masing ngerasa orang ini atau situasi ini layak diperjuangkan atau enggak gitu. Kalau mau terus ya fight terus ya nggak apa-apa juga, it's okay. Jadi ada kasus yang kayak gue, ada kasus yang kayak temen gue nih 7 tahun ngarep akhirnya dapet gitu. Lebih enak didengar yang 7 tahun sih. Ya udah, kita panggil yang 7 tahun aja, kita ganti narasumber aja guys. Memang lu sedang ada situasi serupa bro atau gimana gitu? Enggak. Ini saya di teman-teman warungers yang pada masih ngarep-ngarep. Saya mewakili pendapat mereka. Oh, iya. Oke. Mewakili itu karena ada Tetap ada masalah. Tidak pak. Tapi yang Koriko bilang ya, kalau misalnya kan banyak yang berpikir nih di luar sana, jodoh kita tuh cuma satu, like the one gitu. Padahal kan nggak begitu ya. Karena kan kalau misalnya move on sama yang satu, berarti dapat yang satu, bukan yang ini. jodoh kita adalah yang kita pilih untuk kita spend the rest of our life with. Waktu kita mengucapkan janji di depan altar, ya itulah jodoh kita gitu. Tapi kita seringkali berpikir kan cuman ada satu orang dari 7 miliar penduduk dunia, Tuhan sudah sediakan satu orang gitu kan, sehingga kalau satu itu kita miss, selesai. Bye-bye. Udah kelar hidupnya gitu kan. Nah seringkali kan kita begitu ya, padahal kan sebetulnya enggak ya. Maksudnya Tuhan tuh tuntun kita supaya kita bijak dalam membuat pilihan-pilihan di dalam hidup kita gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satu relationship lalu ternyata nggak work well gitu misalnya, ya udah gitu loh, move on dengan hidup, lalu terbukalah pada kemungkinan-kemungkinan yang baru gitu loh. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang baik gitu, Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kita gitu. Tapi juga artinya kita jangan asal apa di depan mata. Enggak, maksudnya picky gitu loh, maksudnya standarnya tuh harus sempurna seperti Bunda Maria gitu misalnya. Ya nggak ada orang sempurna di dunia ini gitu loh. Kita semua punya kegeblekan kita masing-masing gitu loh. Tapi artinya tetap terbuka dan tetap lihat nanti waktu kita belajar
bertumbuh bijak dalam membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita ya, kita bisa aja kemudian menemukan orang lain yang mungkin lebih baik, dan waktu kita akhirnya menikah dengan dia, ya itu jodoh kita gitu. Dan kita akan berjuang demi pasangan itu satu, yang kepada dialah kita mengucapkan kaul di hadapan Tuhan dan menjadi sakramen. Jadi mitos yang sering kita dengar kan jodoh ada di tangan Tuhan, itu berarti nggak tepat dong. Sebetulnya mungkin kalimat itu mau menjelaskan bahwa kalau kita terbuka pada tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk membuat pilihan yang bijak terkait dengan pasangan hidup kita. Tapi kalau kita mau jujur, emang yang bikin keputusan pacaran sama dia dan married sama dia siapa? Kita kan. Gitu. Jadi kan sebetulnya keputusan ada di tangan kita. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Lalu dengan kehendak bebas itu kita membuat pilihan. Tapi pilihan itulah yang kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Lalu waktu kita akhirnya sama-sama mengikrarkan sakramen bersama-sama, ya itulah jodoh kita. Gitu. Lagi. Asik. Teman-teman yang mau screenshot boleh nih. Ya. Biarin. Kan mau masukin, siapa tahu masukin di Instastory gitu. Iya bener juga. Nggak lu lagi begini kali bro. Iya. Habis nih pertanyaannya. Iya udah habis dari tadi sih, tadi itu kan Oh, iya. kita nambah-nambahin sendiri. Kesimpulannya ya. Iya, kesimpulannya apa kok? Tadi yang udah diucapin juga Iya, Pak Riko udah. kayaknya. Gini. Ini kesimpulan yang paling penting nih. Ah iya. 1 Yohanes 4 ayat mungkin 19. Lupa ingat. Ada di atas. Nanti ada di bawah, bisa dilihat. Oh, di bawah ya. Di bawah. Di kolom deskripsi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita tuh nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kita bisa memberikan cinta yang seperti tadi itu tuh, yang memberikan diri demi kebaikan orang lain. Itu supaya bisa begitu tuh gimana caranya? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mesti menerima cinta Tuhan itu sebanyak-banyaknya dalam hidup kita. Waktu hati kita tuh penuh melimpah dengan cinta Tuhan, maka kita jadi bisa mencintai seperti Tuhan mencintai. Gimana caranya supaya hati kita penuh dengan cinta Tuhan? Ya bangunlah relasi dengan Tuhan Yesus. Doa, baca kitab suci, ekaristi, sekalipun misa online gitu misalnya ya. Mudah-mudahan bisa segera offline gitu nanti. Tapi teruslah bangun relasi dengan Yesus, karena dia sumber cinta sejati yang memampukan kita untuk bisa mencintai seperti dia mencintai juga. Jadi kesimpulannya adalah supaya kita bisa mencintai yang murni, yang memberikan diri demi kebaikan orang lain, kita sendiri perlu menerima cinta Tuhan sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita terbuka ya, Tuhan itu selalu mencintai kita dan mencurahkan cintanya setiap hari buat kita. Begitu. Persis. Mantul. Kayak Stenberg kan bilangnya begitu. Masa sih? Stenberg lagi. Komitmen kan? Iya. Membangun relasi terus sama Tuhan kan? Iya. Kemudian terus ada intimasinya, pasti Iya. dong. Sama ada passion, kita mau terus-terusan nih. Kita film kan juga ada Passion of Christ. Itu bukan pasien-pasiennya Yesus. Iya. Itu bukannya kesabaran Tuhan Yesus menghadapi punya kegablakan lu. Iya. Yes. Tapi setuju banget. Passion, terus Intimacy. komitmen, lalu intimasi dengan Tuhan Yesus ya. Kan kombinasi semuanya itu katanya Betul. cinta sempurna. Betul. Itu dari Yesus yang bisa sempurna tuh ya karena kan selalu ada terus. Kita kan kadang-kadang komitmennya hilang, Geblek, iya. intimasinya hilang gitu kan, passionnya juga naik turun. Sip. Pinter juga nih stand up. Iya. Oke teman-teman, terima kasih untuk Kak Riko Arifano yang sudah jadi narasumber kita di hari ini, yang juga bersedia dibecandain sama kita cukup banyak. Dan buat warungers semua yang nonton dari awal acara sampai akhir, aku padamu
terutama yang ngarep-ngarep tuh. Dua buat mereka. Terima kasih Warungers. Jempol kaki nggak bisa sih dibentuk gini. Nggak usah. Dan terima kasih buat Komkep KAJ buat lapaknya nih. Bisa kita datang dan meramaikan. Kita mau ajak teman-teman untuk follow IG kita di @themuskordis, @let'sinspire dan @komkepkaj. Dadah. udah. Dadah nih sekarang. Dadah. Dadah. Dadah nih. Dadah ya, dadah. Dadah. Dadah.